Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 29 Januari 2025 ya. Ini sebenarnya tadi sudah aku shuffle, sudah aku bacakan setengah ya, tapi ternyata tidak terekam. Oke, jadi aku ulang. Ini aku udah ngulang ketiga kalinya sama yang ini. Oke, mudah-mudahan nggak error lagi lah ya kameranya. Aduh. Oke, kartu pertama ada clock ya. Jadi kalau aku lihat di sini orang yang kamu fokuskan ini sekarang kayak butuh waktu untuk apa ya? Butuh waktu untuk menjalani siklus dalam hidupnya. Nampaknya keadaan dia saat ini lagi nggak baik-baik saja, entah itu dalam karirnya, percintaannya, atau dunia sosialnya. Karena kalau aku lihat saat ini, dia kayak lagi butuh proses dalam hidupnya untuk membuat hidupnya atau diri dia ini memiliki perkembangan atau kemajuan dalam hidup. Jadi misalkan dari karirnya, mungkin karirnya selama ini tuh, waduh lika-likunya banyak banget, terus itu juga mungkin dia habis bangkrut atau keadaan keuangannya stuck atau gimana. Nah dia butuh waktu saat ini untuk fokus di karirnya, gimana caranya mengembangkan karir dan menghasilkan uang yang banyak. Nah, kalau ini dalam percintaan mungkin dia habis patah hati atau terluka, kecewa, ya. Nah, sehingga saat ini butuh waktu untuk mungkin move on, mungkin butuh untuk menenangkan hatinya gitu ya. Jadi kalau aku lihat orang ini itu nampaknya memang butuh healing terlebih dahulu, butuh waktu untuk healing, untuk bisa berprogres ya, berprogres untuk masa depan dia, untuk bisa adanya kemajuan dalam hidupnya. Tapi ternyata kalau memang ini tentang kamu ya, nampaknya dia juga di sini ada rasa kekecewaan, ada rasa marah, ada rasa kecewa, ada rasa kesal sama kamu ya, ada rasa ditinggalkan, ada rasa pokoknya intinya nih orang rasanya nggak enak sama kamu gitu ya, entah marah, entah kecewa. Nah, dia butuh waktu saat ini, butuh waktu untuk healing dulu, menenangkan hatinya akibat mungkin habis marah sama kamu atau memang ada rasa marah, kesal sama kamu. Jadi butuh waktu untuk berprogres, untuk bisa ada kemajuan dalam dirinya ya. Karena kalau aku lihat apapun yang saat ini terjadi, yang pasti dia lagi healing. Nah, dalam keadaan situasi healing ini, dia pun masih sebenarnya kepikiran kamu lagi, masih keinget lagi kenangan-kenangan yang pernah terjadi di masa lalu bersama kamu. Bahkan aku lihat sekarang dia tuh kayak mulai mengerti dan mulai belajar dari apa yang telah terjadi di masa lalunya kalian gitu ya. Kenapa hubungan ini misalkan tidak terjalin dengan baik, kenapa hubungan ini ada masalahnya, kenapa kalian berpisah, kenapa begini, kenapa begitu. Jadi kalau aku lihat dia mulai mengintrospeksi, mulai memahami, mulai melihat kembali ya, mulai melihat kembali apa yang sebenarnya terjadi di hubungan kalian. Kalian itu sebenarnya twin flame ya, sama-sama saling cinta, sama-sama saling suka, sama-sama saling sayang. Hanya saja kalian ini punya dualitas, memiliki arah kutub yang berbeda ya. Arah kutub kalian itu berlawanan. Ya, kamu maunya A, dia maunya Z, seperti itu ya. Sehingga seperti seolah-olah ada bentrok atau ada ketidakcocokan di antara kalian ya. Sebenarnya hubungan ini tuh bisa dijalin asalkan kamu dengan dia bisa saling seimbang. Entah itu dalam effortnya, dalam pengertiannya, memberikan waktu, ya kan? Atau dalam hal segala apapun itu seimbang gitu. Satu sama lain saling pengertian, saling memahami, saling effort, nah kayak gitu. Sayangnya di sini kalian itu ya tadi masih memiliki fokus atau masih memiliki keinginan, tujuan yang berbeda ya, jadi masih ada dualitas. Makanya hubungan kalian kacau gitu. Ditambah lagi, dia ini ternyata memiliki banyak sekali pilihan. Gak cuman kamu, ada si A, si B, si C, si D, gak tahu deh berapa banyak. Pokoknya dia ini punya banyak pilihan dalam hal
berkencan dalam hal pasangan ya, dalam hal percintaan tuh dia banyak pilihan. Bahkan ada di antara mereka yang apa ya, pilihan-pilihan ini hanya untuk dimanfaatkan melampiaskan seksualitas atau hal yang berhubungan dengan biologis gitu ya, kayak one night stand semacam itu lah ya. Nah, jadi kalau udah dapet itu udah ditinggal, nanti cari yang lain seperti itu. Hati-hati kalau memang kamu kenal orang yang seperti ini ya. Terus itu juga memang si dia ini belum siap untuk memiliki hubungan yang konvensional atau hubungan dalam pernikahan, hubungan yang berkomitmen. Jadi makanya masih banyak tuh pilihan-pilihan dia. Ada si A, si B, si C. Dia jalani semuanya gitu ya. Tapi dia ini juga punya suatu kecanduan akan sesuatu. Entah itu kecanduannya dalam minum minuman keras, narkoba, atau wanita atau pria lain gitu ya. Ya itu tadi pilihan ya. Pilihan lain. Masih suka apa ya, bermain hati. Seperti itu ya. Terus itu aku melihat di sini ada tingkat kodependensi. Walaupun dia ini punya banyak pilihan ya, aku lihat di sini dia masih memiliki suatu kecanduan terhadap kamu. Jadi masih punya obsesi, masih pengen memiliki kamu, masih ingin bersama kamu. Hanya saja kamunya yang nampaknya memang sudah tidak mau lagi berurusan dengan dia. Kamu yang sudah meninggalkan dia, atau kamu udah fokus deh dengan kehidupanmu sendiri, nggak mau lagi menoleh ke belakang, memikirkan dia seperti itu ya, ataupun berurusan dengan dia. Tapi aku lihat di sini memang ada keinginan gitu, pengen banget memiliki kamu. Cuman aku lihat saat ini dia pintar sekali mengkontrol emosinya atau memblok emosinya. Jadi seolah-olah sekarang yang kamu lihat dari dia adalah dingin, seperti cuek, tidak peduli, kayak nggak butuh kamu. Ya intinya di sini dia tidak mau terlihat bucin sama kamu gitu ya. Jadi dia pendem aja tuh keinginan atau perasaan dia sama kamu ya. Dia diem-diem aja gitu, nggak mau effort, nggak mau menunjukkan perasaannya ya, dan tidak mau juga memaksa kamu untuk tetap bersamanya atau dia miliki seperti itu ya. Jadi sebenarnya ada rasa memiliki, tapi tidak mau effort. Bahkan aku melihat di sini ada old school ya. Bisa jadi mungkin dia ini teman sekolahmu di masa lalu, atau bisa jadi juga mungkin kalian basicnya sama pendidikannya ya, mungkin sama-sama sekolah kejuruan atau kesehatan yang semacam itu. Tapi old school ini juga menandakan bahwa dia ini sebenarnya masih sangat-sangat mengenang kamu, sangat-sangat bernostalgia, kepikiran kamu terus ya. Mengingat-ingat apa yang telah terjadi di antara kalian, bahkan memutar kembali momen-momen di pikiran dia yang dulu pernah dia jalani bersama dengan kamu, seperti itu ya. Jadi di pikiran dia atau di otak dia itu selalu diputar kembali tentang kamu lagi gitu. Oke, di sini aku lihat ada konflik keluarga. Apakah ini suamimu, mantan suamimu ya? Kalau misalkan kalian berkeluarga, kamu dengan dia, berarti kemungkinan kamu dengan dia lagi berkonflik ya, ada konflik keluarga. Atau bisa jadi kalau misalkan kalian bukan suami istri atau mantan ya, bisa jadi dia lagi ada konflik dengan keluarganya. Ya, aku lihat di sini. Tapi bisa jadi juga mungkin kalau kalian pasangan suami istri, dia lagi ada konflik dengan keluarganya. Yang pasti di sini ada ada masalah lah ya di antara dia dengan keluarganya. Ya, ditambah lagi aku lihat keadaan keluarga yang saat ini dia miliki itu nggak bahagia. Kalau misalkan pasangan dia punya pasangan lain ya, punya pasangan sah misalkan. Nah, kemungkinan keluarga dia yang dengan pasangan sahnya itu tidak bahagia.
Ya, kalau misalkan di sini kamu berdiri dengan seseorang yang sudah menikah gitu, ya. Jadi keadaan keluarganya tidak baik-baik saja, keluarganya tidak bahagia, dia tidak merasa bahagia dalam keluarganya. Dia merasa kesepian, dia merasa nggak aman, dia merasa seperti tidak diterima di keluarganya, ya, diremehkan, dipandang sebelah mata, bahkan ada yang ditinggalkan. Ya, dia kayak dicuekin gitu, atau ya mungkin dia ditinggalkan oleh pasangan sahnya bisa jadi, atau kalau misalkan di sini dia belum punya istri ya atau suami, mungkin orang tuanya itu kayak melepas dia gitu. Jadi tidak lagi apa namanya mengasuh, tidak lagi mau tahu urusan dia gitu ya. Jadi dia merasa seperti sudah ditinggalkan. Ada ketidakstabilan yang dia rasakan saat ini. Terus itu juga aku lihat nampaknya dia kayak pengen bertemu dengan teman-teman lama atau pasangan-pasangan dia, mantan-mantan dia sebelum-sebelumnya gitu ya. Pengen ketemuan gitu. Mungkin ya untuk apa? Untuk menghibur dia ya, untuk nongkrong atau mencari saran atau mau minta bantuan atau apa gitu. Tapi nampaknya reuni itu gagal. Ya, dia mau ketemu siapa juga gagal. Bisa jadi juga memang niat dia misalkan mau datang ke kamu, tapi mungkin tertunda gitu ya, atau dibatalkan seperti itu. Dan aku lihat keadaan dia saat ini itu kayak lagi seneng apa ya, menarik diri, lagi pengen sendirian ya, jadi kurang bersemangat untuk berkomunitas atau berbaur dengan orang-orang di luar sana ya. Dan apalagi di sini entah dia yang mengabaikan atau di sini dia mendapatkan pengabaian dari orang-orang terdekatnya ya, entah itu keluarga, teman-temannya atau siapapun. Aku lihat di sini bisa juga oleh bosnya dia diabaikan seperti itu ya. Jadi aku merasa di sini dia kayak lagi banyak diabaikan oleh orang-orang gitu. Sehingga keadaan dia hari ini aku lihat memang kayak meragukan diri sendiri, insecure ya, insecure, meragukan diri sendiri. Dia merasa keadaan dia sepertinya kayak hancur lebur, kayak nggak ada kesuksesan yang saat ini dia pegang, yang dia miliki ya. Dan ditambah lagi juga mungkin dia ini sudah meninggalkan rumah ya. Kalau misalkan dia punya pasangan ya, mungkin saat ini dia dalam proses perceraian atau dia bertengkar dengan pasangannya, kemudian dia meninggalkan rumah ya. Aku lihat ada meninggalkan rumah. Kalau misalkan ini dia bukanlah dengan pasangan sah, dia mungkin masih single ya, mungkin dia keluar dari rumah orang tuanya karena mungkin tak bekerja atau apa gitu ya. Intinya dia sudah hidup mandiri atau tinggal di luar rumahnya. Oke, kalau misalkan ini ternyata pasangan sahmu ya, memang kalau aku lihat Four of Wands reverse menandakan kurang harmonis hubungan kamu dengan dia. Tapi kalau misalkan saat ini dia punya pasangan sah dan kamu itu sekarang sudah berpisah ya dengan dia, jadi entah kamu pihak ketiga atau kamu memang menyerah dan dia akhirnya memilih yang lain dan menjadi keluarga gitu ya, dia dengan yang lainnya. Aku lihat ada ketidakharmonisan atau kurang harmonis keluarga yang dia miliki sekarang seperti itu ya. Ada ketidakbahagiaan yang dia rasakan, bahkan dari keluarganya, dari orang-orang terdekatnya, hubungannya juga nggak stabil. Aku lihat di sini ya, ada aja situasi yang seperti menunjukkan kegagalan dalam hubungan dia dengan seseorang. Bisa ini dengan kamu, bisa jadi dengan pasangan dia yang saat ini. Kalian situasikan saja ya. Terus itu juga aku lihat kemungkinan antara kamu dengan dia ada perselisihan atau kesalahpahaman yang cukup tinggi di hubungan kalian. Ya, karena mungkin miskomunikasi, kesalahpahaman, sehingga kamu dan dia saat ini merasa seolah-olah kalian itu sudah tidak cocok lagi satu sama lain. Makanya di sini kamu kayak udah bodo amat gitu ya. Kamu merasa kayak dia bukanlah yang tepat untukku. Udahlah aku pergi gitu. Oke, kalau aku lihat memang kemarin dia ini sempat mengambil suatu keputusan yang tergesa-gesa. Sehingga ketika sekarang keputusan itu dia ambil, itu dia sesali. Karena menurut dia keputusan ini
ternyata buruk gitu. Kayak misalkan dulu ya, dia itu kan menghadirkan pilihan lain, ada si A, si B, si C, ada kamu. Nah, dari sekian banyaknya pasangan itu, siapa nih yang lebih baik? Kamu kah atau si A? Kamu kah atau si B? Seperti itu ya. Dan dia justru malah memilih bukan kamu. Dia memilih hal lainnya. Ya, atau pasangan dia yang lain. Sehingga apa yang dia rasakan sekarang? Menyesal. Karena ternyata dia sadari pasangan yang dia pilih sekarang, pasangan yang saat ini bersama dia sekarang, yang kemarin dia pilih, itu tidak memberikan kenyamanan, tidak memberikan kebahagiaan. Ya, dia merasa tidak aman juga dengan pasangan yang mungkin dia dimanfaatkan secara materi, ya mungkin dia diperlakukan semena-mena atau gimana. Pokoknya di sini menurut dia, keputusan yang dia ambil kemarin itu adalah keputusan yang buruk. Ya, karena tergesa-gesa dia menyesalinya. Makanya sekarang keadaan dia itu kayak insecure, meragukan diri, malu sama kamu. Karena kemarin sempat menghadirkan pilihan dan dia justru malah dengan percaya dirinya memilih yang lain dibandingkan kamu. Sehingga sekarang dia baru ngerasain, oh ternyata tidak jauh lebih bahagia kalau misalkan dia sama kamu gitu. Sama si pasangan yang sekarang. Sama kamu dia mungkin di-treat dengan baik, diperlakukan dengan baik, apapun yang dia mau kamu kasih gitu ya. Sehingga dia ngerasa bangga dan bahagia bersama kamu. Tapi sekarang ketika dia sudah memilih yang lain, justru malah dia insecure, ciut, ya. Dia lemah, ya. Dia meragukan dirinya sendiri, dia malu sama kamu. Dan bahkan keadaan dia aku lihat saat ini stuck. Nggak bisa ngapa-ngapain, nggak tahu juga mau ngapain, ya. Mau membuat hidup dia bangkit dari keterpurukan juga kayak nggak tahu harus bagaimana, seperti itu. Oke, jadi kalau aku lihat saat ini dia sedang meragukan dirinya, terus itu hubungan juga kalian sudah diputuskan, hubungan ini sudah berakhir, terus itu juga aku lihat di sini, dan kenapa aku lihat di sini sampai kamu dengan dia itu berpisah, kemudian perpisahan ini itu nggak bisa, kayak dia nggak tahu harus berbuat apa untuk mendapatkan kamu kembali, ya dia keadaannya stuck saat ini, dia canggung untuk bertemu dengan kamu, berhadapan dengan kamu. Kenapa seperti itu ya? Karena dia mulai nyadari bahwa dia tidak pernah belajar dari masa lalu, dari masalah di masa lalu yang pernah ada di antara kalian, seperti itu. Sehingga menyebabkan kegagalan di hubungan kalian. Dia tidak pernah mau belajar dari masa lalu. Dan aku lihat di sini, nah healing dia ini juga saat ini mungkin sedang mempertimbangkan semua pelajaran yang pernah terjadi di masa lalu, ya. Nah, kalau aku lihat dari kamu, ya si kamu nih, kamu yang masih lajang saat ini nampaknya memang sebenarnya lagi menahan diri untuk tidak menghubungi seseorang yang kamu sukai, ya. Kalau ini seseorang yang kamu sukai adalah dia, berarti kamu saat ini kayak lagi menahan, jangan menghubungi dia, jangan menghubungi dia. Atau misalkan kalau stalking, jangan lebih banyak tahu. Cukup tahu aja, cukup tahu, tapi jangan lebih tahu lebih dalam. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini, sebenarnya kamu yang masih single saat ini sedang menahan diri untuk tidak menghubungi seseorang yang kamu cintai karena kamu mungkin terlalu malu atau kayak nggak mau aja gitu ya melakukan komunikasi itu. Atau kalau misalkan kamu tidak merasa bahwa enggak kok, aku nggak pengen tuh menghubungi dia, ogah banget gitu ya. Kalau itu bukan kamu, berarti ini energi dia ya. Jadi kemungkinan saat ini dia bisa jadi lagi melajang ya. Dan dia pengen menghubungi kamu, tapi malu gitu, tapi nggak berani. Dan nggak tahu harus ngomong apa atau berbuat apa, seperti itu. Ya, kalau aku lihat keadaan dia selama ini ternyata memang orang yang selalu insecure, selalu merasa dirinya serba kurang, ya. Akhirnya ya apa ya, kalau aku lihat baik secara emosional ataupun mentalnya, dia ini orang yang rentan atau mudian atau sensitifan gitu ya, selalu merasa tidak aman, kurang percaya diri, ya, penuh dengan kecemasan, kelemahan, keraguan-raguan dalam dirinya, terus juga ketidakpercayaan dia terhadap banyak hal seperti itu. Oke, kalau aku lihat ya,
Perlahan-lahan orang ini nampaknya ingin menemukan kembali powernya secara mental ya, dia mau bangkit kembali dari keterpurukan hidupnya. Aku lihat di sini dia masih pengen mengusahakan hidupnya untuk berjaya, untuk sukses, untuk lebih percaya diri ya. Dan aku lihat di sini kan dia sempet tuh kayak menarik diri ya dari lingkungannya, dari pertemanannya ya. Nah, sekarang aku lihat nampaknya dia mulai kembali mencuat ya. Mungkin mulai berbaur, mulai sedikit demi sedikit ya kayak berinteraksi, nongkrong seperti itu ya, berinteraksi dengan orang-orang. Jadi kayak keluarlah dari pengasingan dia, pengisolasian dia. Perlahan-lahan aku lihat mulai memulihkan rasa kepercayaan diri dia, rasa patah hati dia, mental dia gitu ya. Dan aku lihat di sini mulai healing, mulai memberanikan diri. Walaupun mungkin aku lihat masih ada di benak dia itu kayak dia merasa lelah, gelisah, bahkan aku lihat untuk bisa terlihat baik-baik saja, untuk bisa membuat dirinya kembali membaik, itu sampai-sampai dia mengabaikan kebutuhan dirinya sendiri. Dia apalagi juga aku lihat di sini kayak ada satu sisi dia juga seperti kehilangan keyakinan bahwa apakah iya aku bisa sukses lagi, apakah aku bisa berjaya, apakah aku bisa baik-baik saja gitu ya. Jadi kalau aku lihat dia pun masih memiliki rasa ketidakyakinan. Ya, dia merasa kayak kehilangan keyakinan bahwa dia bisa sukses lagi, bisa baik-baik saja itu ya. Tapi aku lihat ya, dia ini sebenarnya masih memiliki rasa ketakutan, rasa kekhawatiran, bahkan rasa frustasi dengan keadaannya. Benar-benar merasa memang masih ada rasa kelelahan ya, ada beban juga secara mental ya. Mungkin ya itu karena mungkin diabaikan, tidak diperdulikan, disingkirkan, dibuang oleh pasangannya atau keluarganya, seperti itu. Jadi aku lihat di sini walaupun dia usahakan tetap menjalani hidup dia agar tetap baik-baik saja, tapi semua kebutuhan dia itu seperti terisolasi, semua kebutuhan dia itu seperti tidak tercapai-capai gitu loh, kayak nggak menemukan situasi membaik juga gitu dalam kehidupannya, mungkin dari karirnya, percintaannya, bersosialisasinya atau apapun itu, apapun yang dia usahakan saat ini nampaknya kayak benar-benar kayak nggak membuahkan hasil, kayak terblokir ya, apapun ini aku lihat ya, mau itu keuangannya, mau itu karirnya, percintaannya, dia merasa seperti apapun keinginan dia atau kebutuhan dia itu seperti diisolasi, seperti tidak dia dapatkan gitu ya. Padahal sebenarnya di sini dia pun pengen damai hidupnya, pengen tenang hidupnya, tapi ya mau nggak mau gitu, nggak ada kayak nggak ada jalan gitu. Tapi ya tetap dia berusaha untuk bisa memulihkan keadaannya. Bahkan aku lihat juga sebagian dari mereka ini ada yang punya suatu penyakit, entah apa itu penyakitnya, tapi dia lagi sakit gitu ya, dan sekarang dia juga berjuang dengan kesembuhan penyakitnya gitu. Terus juga aku lihat mulai mengintrospeksi diri ya, mulai merencanakan masa depan dia mau gimana, mau melakukan apa. Ya, aku lihat di sini kayak mulai mengkontemplasikan dirinya seperti itu. Dan untuk masalah hubungan kamu dengan dia, ya dia menurut dia memang saat ini memang atau kemarin ya, dia sempat menghindari kamu atau pergi dari kamu menurut dia karena memang kayaknya memang kita butuh waktu untuk berpisah aja dulu ya, untuk bersantai, merenungi sebenarnya apa sih yang terjadi di hubungan kita, kenapa hubungan kita kok tidak berjalan dengan baik, kenapa hubungan kita hancur gitu ya. Nah, tapi di satu sisi, walaupun di sini dia menganggap bahwa hubungan kalian harus berpisah aja dulu gitu ya, terus merenungi introspeksi diri itu, merenungi apa yang telah terjadi. Di sini juga aku lihat bukan untuk benar-benar melepas ya, perpisahan ini bukan untuk benar-benar melepas, tapi memang untuk melihat dan introspeksi diri gitu, melihat
apa yang telah terjadi sebenar-benarnya. Kenapa sampai seperti ini situasinya gitu ya? Kenapa kalian sampai berpisah? Kenapa kamu sampai marah? Kenapa kamu sampai mengacuhkan dia seperti itu ya, mengabaikan dia seperti itu? Nah, dan aku lihat memang untuk bisa menghidupkan kembali romansa ini gitu, perasaan ini. Jadi kalau aku lihat dia ini orangnya itu bosenan ya. Jadi kayak butuh, nggak bisa gitu kalau misalkan setiap saat harus ada apa ya, harus ada, harus apa, komunikasi terus gitu, enggak ya orangnya. Jadi butuh waktu. Nah nanti udah sekian lama nggak ada komunikasi, nggak ada pertemuan tuh, ada rasa kangennya. Nah disitulah nanti romansa itu akan terjalin kembali gitu loh. Kalau aku lihat di sini orangnya tuh nggak bisa yang 7 kali 24 jam selalu ada untukmu, enggak gitu. Dia memang orangnya tipenya butuh punya me time, butuh untuk fokus dengan yang lain gitu ya, aku lihat. Tapi nanti setelah sekian lama nggak ada komunikasi, nggak ada pertemuan, di situ rasa cinta dia sama kamu menggebu-gebu lagi gitu. Makanya menurut dia, ketika kemarin kamu sama dia lagi ada masalah, atau kamu mengabaikan dia, kamu marah, atau ya situasi kamu dengan dia lagi nggak enak gitu, ya udah, kalian berpisah aja gitu menurut dia gitu ya, kita berpisah aja. Jadi bukan orang yang akan memohon-mohon untuk kamu tidak pergi. Dia bukan orang yang seperti itu jenisnya. Kalau kamu nggak ngerasa nyaman, oke, kita kayaknya butuh waktu, kita berpisah aja, kita sendiri-sendiri aja dulu, kita introspeksi diri apa yang membuat ini semua terjadi gitu. Nah nanti setelah sekian lama baru ya rasa cinta itu menggebu-gebu lagi, datang lagi dianya gitu. Karena mungkin memang juga saat kamu bersama dia kemarin, itu hubungan kalian itu dipenuhi dengan rasa kecemasan, rasa stres, rasa ketakutan, entah tentang apa ya. Jadi kayak kamu menjalani hubungan dia itu dengan dia itu nggak tenang di masa-masa kalian saat masih bersama itu ya. Kamu ngerasa nggak tenang aja gitu ngejalanin hubungan dengan dia. Ada aja yang membuat kamu merasa takut, cemas, stres itu ya. Terus itu juga aku lihat di sini mungkin ya memang benar-benar sampai yang memutus komunikasi ya. Kamu dengan dia benar-benar kayak memutus komunikasi, bahkan saling menarik diri, kayak saling menyembunyikan diri, seperti itu. Terus itu aku lihat di sini dia mulai memikirkan kembali sih sebenarnya ya, dan mulai membuat suatu rencana tentang bagaimana dia bisa menghadapi stres di masa mendatang, untuk bisa ketika nantinya kalian dipersatukan kembali, atau ketika nanti dia datang lagi ke kamu, kita satu sama lain itu tidak lagi merasa hubungan ini membawa kecemasan, tidak lagi ditakuti oleh kecemasan, ketakutan, stres itu ya. Kalau bisa hubungan ini ya ke depannya nanti bisa adem ayem aja gitu loh. Nah, gimana caranya itu ya? Oke, kalau aku lihat keadaannya dia sekarang itu sebenarnya tidak mau melakukan perubahan ya. Walaupun di sini ada situasi yang kayak mendorong dia, memaksa dia untuk melakukan perubahan dalam dirinya, nampaknya dia tolak, dia tidak mau berubah. Ya, dia masih akan menjadi sosok yang seperti itu, yang seperti kemarin. Ya, jadi nggak usah kaget kalau kamu udah berubah, dia nggak berubah-berubah. Ya, dia masih menghadirkan pihak lain, dia masih suka senang-senang, dia masih kilar-kilir. Ya, karena dia memang menolak untuk melakukan perubahan dalam hidupnya. Bahkan aku lihat memang nggak cuma dari dia yang ingin berpisah dengan kamu, karena memang kamunya juga memang sudah memutus hubungan dan memutus pola siklus yang mungkin berulang kali terjadi, dan inilah yang mungkin menjadi gangguan di hubungan kalian. Pola itu ya, misalkan yaitu dia gonta-ganti pasangan terus-terusan ya, dia selingkuh lagi, udah dimaafin selingkuh lagi, apalagi dia bohong, ketahuan bohong lagi, gitu-gitu aja terus. Sehingga kamu memang benar-benar memutus apapun, terutama siklus ya yang terjadi di antara kalian.
Terus aku lihat juga memang keadaan dia saat ini kayak kurang bisa mengontrol diri ya, banyak gangguan dalam hidup dia, terus juga banyak menunda-nunda sesuatu atau menunda-nunda melakukan sesuatu si dia ini ya. Dan ya keadaan dia aku lihat mengalami kemunduran, nggak ada kemajuan ya dalam karir ya gitu-gitulah ya, dalam keuangan ya gitu-gitulah, nggak ada kemajuannya. Terus itu juga aku melihat di sini dia merasa bahwa hubungan kalian nampaknya memang sudah kacau balau, nampaknya sudah dia nggak tahu lagi harus berbuat apa, dan aku lihat di sini dia melihat kamu itu seperti menakutkan, ya menakutkan. Kenapa seperti itu? Mungkin ya itu karena dia pernah buat salah sama kamu sehingga, menurut dia, untuk menghadapi kamu itu nggak boleh sembarangan. Ya kamu saat ini kayak menunjukkan sikap yang benar-benar membuat dia merasa takut, ya. Dia nggak bisa secara tiba-tiba bertindak secara gegabah, apalagi sampai-sampai ketika dia udah gegabah misalkan datang ke kamu tapi nggak punya perencanaan, nggak tahu harus berbuat apa, akhirnya nggak jadi gitu ya, jangan sampai seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini mungkin karena dia dulu tidak memperlakukan kamu dengan baik, mungkin PHP-in kamu terus, mungkin tidak memberikan kejelasan, tidak memberikan status terhadap kamu gitu ya, tidak memperlakukan kamu dengan selayaknya pasangan atau orang yang dia cintai seperti itu. Sehingga aku lihat hubungan kalian sering terjadi pasang surut dalam hubungan ya. Fase terpuruknya ya ini, akhirnya berpisah seperti itu. Ditambah lagi dia mungkin memang selama ini orangnya masih suka kilar-kilir, masih suka berpindah-pindah, entah berpindah-pindah pasangan, berpindah-pindah kerjaan, berpindah-pindah tempat tinggal atau apa. Sehingga membuat kamu selama ini merasa tidak nyaman dengan situasi dianya yang selalu kilar-kilir, selalu pindah-pindah seperti itu ya. Dan akhirnya di sini aku lihat dia mulai mencoba memikirkan, membuat keputusan yang adil, gimana nih bagusnya antara kamu dengan dia. Hubungan ini apakah memang harus dilanjutkan atau enggak? Terus kalau mau dilanjutin gimana? Kalau mau diakhiri apakah aku siap? Bla 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 bla. Intinya di sini dia mulai memikirkan kembali keputusan yang adil harusnya gimana gitu ya. Karena kemarin sempat ngambil keputusan secara tergesa-gesa, menyesal dia, menganggap pilihan dia itu buruk gitu kan. Jadi kalau aku lihat untuk saat ini, dia beranggapan bahwa kayaknya, antara kamu dengan dia, lebih baik diberikan ruang atau waktu untuk jeda aja dulu, ya. Sambil jeda ini sambil dia memikirkan, keputusan apa yang harus dia ambil, gitu ya. Jadi menurut dia, kamu dan dia butuh ruang aja dulu, gitu. Makanya di sini ketika kamu meninggalkan dia, dia pun meninggalkan kamu, dia kayak pergi gitu aja, gitu ya. Dia kayak cuek juga sama kamu, karena ya saat ini dia nggak tahu harus berbuat apa, makanya lebih baik seolah-olah dia kayak cuek, seolah-olah kayak dia nggak butuh kamu, seolah-olah dia kayak nggak, nggak menginginkan kamu ya, kayak marah juga gitu ya. Karena melihat dari situasi kamunya juga kayaknya udah cuek banget. Dia ngelihat dari sisi dia juga mungkin tidak bisa memperjuangkan kamu, keadaan dia saat ini lemah atau gimana, gitu. Oke, memang ada kemungkinan besar dia ini melakukan suatu perubahan ya, yaitu tentang keberanian dia untuk datang lagi ke kamu. Ya itu energi yang lebih kuat, perubahan dia. Jadi kemarin itu sempat dia kan kayak mengambil keputusan untuk meninggalkan kamu karena memilih yang lain. Terus itu nyuekin kamu, seolah-olah dia dingin, seolah-olah dia tidak mau mendatangi kamu, tidak mau minta maaf, tidak mau merendahkan hatinya untuk mengemis cinta atau meminta kebalikan lagi. Nah, di sini kemungkinan besar perubahan yang akan dia lakukan adalah dia akan datang lagi ke kamu. Ya itu ya aku lihat di sini dia akan benar-benar datang gitu. Ya entah ini lewat komunikasi, entah ini lewat pertemuan secara fisik, tapi aku lihat di sini dia akan datang seperti itu. Bahkan aku melihat di sini mungkin dia akan menjelaskan sesuatu, dia akan jujur sama kamu,
Ya, aku lihat di sini dia orangnya itu kuat, orangnya pintar sekali memanfaatkan momen, terus humoris, banyak bicara, orangnya nggak sabaran, impulsif tapi ya, orangnya cerdas, suka berpetualang, suka kesana sini kilar-kilir, dan dia juga pemberontak, ya nggak suka dikekang, nggak suka diatur-atur. Makanya kalau dalam bekerja tuh dia cari pekerjaan yang nggak bisa diatur sana, diatur sini gitu. Dia orangnya suka kebebasan, ya orang yang punya jiwa petualang. Jadi pemberontak, orang yang berani, teguh pada pendirian, teguh pada hatinya, fokus pada apa yang dia mau gitu. Oke, kemudian aku melihat juga di sini dia merasakan bahwa nampaknya memang kamu saat ini sedang mempertimbangkan untuk berpisah dengan dia, atau bisa jadi ini sudah terjadi. Nampaknya kamu memang sudah mempertimbangkan dari jauh-jauh hari untuk berpisah dengan dia atau putus dengan dia. Kenapa? Karena kan selama ini dia tidak pernah memperjuangkan kamu tuh di hubungan ini. Hanya kamu terus yang effort, hanya kamu terus yang memperjuangkan dia. Sehingga situasinya dibuat agar perpisahan ini menyadarkan dia bahwa dia mungkin harus memperjuangkan dan mempertahankan hubungan ini, harus ada effort gitu. Kalau dia masih mau sama kamu, berarti dia harus bisa menunjukkan effortnya terhadap kamu. Nah gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini sebenarnya masih ada keinginan untuk datang, cuman ya itu egonya nampaknya tinggi sekali, besar sekali gitu ya. Jadi dia harus bisa meluluhkan egonya dulu, baru dia akan datang lagi ke kamu gitu. Ditambah lagi dengan Six of Cups ya, kemungkinan dia mungkin memang lagi fokus di materi. Ya, jadi kalau aku lihat sih ya di sini kemungkinan nanti dia akan datang itu ketika dia sudah apa ya, mendapatkan hasil dari jerih payahnya. Dia sudah bisa mengalami pertumbuhan dari finansialnya, dari karirnya. Dia sudah merasa bahwa hidupnya sudah memiliki kemajuan, ya, sudah mendapatkan hasil pencapaian seperti itu. Oke, kalau aku lihat seperti itu. Karena kalau aku lihat dia ini orangnya itu money minded ya, orangnya money minded. Jadi kalau menurut dia kalau dia secara finansial bagus, keuangan ngalir, pekerjaan juga stabil gitu ya, apapun itu pasti bisa dia miliki. Ya, apapun yang dia usahakan itu bisa jalannya lancar lah, paling enggak gitu, jalannya lancar. Mau ini hayu, mau itu hayu gitu loh. Ya, kalau misalkan keadaan finansial dia bobrok ya, terjatuh ya, dia mau ini itu pun susah gitu. Jadi kalau aku lihat dia ini orangnya money minded. Jadi apa-apa itu butuh uang gitu, apa-apa itu butuh uang ya. Bahkan ya mungkin saat ini juga memang ada target dia dari keuangannya, pengen punya ini, pengen punya itu, pengen beli ini, pengen beli itu. Makanya saat ini ya udah deh, karena memang situasinya tidak bisa dia paksakan, ya saat ini aku lihat dia mencoba untuk sabar aja, sabar mengembangkan perasaannya, membina perasaannya, fokus dengan karir, keuangannya, gimana untuk bisa keadaan finansial dia membaik. Karena aku lihat di sini dia pun beranggapan bahwa kalau keuangan dia baik, hubungan yang selama ini kamu perjuangkan untuk dia itu pun bisa dia balas, sehingga hubungan kalian bisa memiliki hubungan yang berhasil dan berjangka panjang seperti itu ya. Nah, kalau memang saat ini kamu dengan dia belum menikah, sampai detik ini belum menikah, kemungkinan aku lihat di sini dia mungkin mulai mengingat kembali hubungan kalian sebelumnya dan mulai memiliki gagasan yang lebih jelas tentang apa sih yang sebenarnya dia inginkan dari kamu, ya. Terus itu seperti apa sih pasangan yang dia mau gitu. Karena kan di sini dia banyak pilihan. Pasangan yang maunya kriterianya kayak kamu atau kayak si A, kayak si B, kayak si C, kayak gitu, ya. Jadi kalau aku lihat di sini karena orangnya gampang ragu-ragu gitu ya, kurang percayaan, orangnya juga insecurean gitu kan. Jadi butuh keberanian untuk menetapkan mana sih pasangan yang cocok untuk dia, yang menurut dia klik sama dia, yang cek lah untuk dia gitu. Kalau aku lihat di sini, oke. Kapan sih perkiraan ya ini orang akan datang?
atau secara finansial dia mungkin sudah baik, terus kan mau datang gitu ya. Ini hanya perkiraan, belum tentu di waktu-waktu ini dia benar-benar akan datang ya. Tergantung energinya. Setiap orang juga kan keberhasilan itu beda-beda kan kapan waktunya. Mungkin sebagian ada yang akan datang di 1 atau 2 minggu kemudian gitu ya. Tapi ada juga yang mungkin akan butuh waktu begitu lama ya di kisaran bulan September, Oktober dan November gitu ya. Namanya juga finansial ya, nggak bisa cepet-cepet gitu ya. Apalagi kan di sini tergantung dari kemampuan orangnya dalam menstabilkan dirinya gitu. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Leo. Itu saja, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 7, 5, 1, 20, 21, 19, 23, 9, 6, 29, 22, 3, 10, 18, 13, 2, 15, 12, 26, 30, 16, 31, 8, 28, 25, 27, 24, dan 14. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada September, Oktober, Juli, Mei, Desember, Januari, Juni, Maret, Agustus, dan April. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silahkan disituasikan saja. Oke, ada sio monyet, sio kerbau, sio ayam, sio tikus, sio kambing, sio kelinci, sio anjing, sio ular, sio babi, dan sio kuda. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. ZAIHJKTOPSLRMW QFL SPNO BX YFQ GVD. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.